kelas 11 IPA 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kesetimbangan benda tegar. Pengertian. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel memiliki berat. Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat masanya. Titik berat. Pada prinsipnya, jika sebuah benda terdiri dari banyak partikel di mana setiap partikel memiliki berat, resultan seluruh berat partikel di dalam benda tersebut sebagai berat benda. Berat benda yang bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat masanya. Pada benda-benda berukuran kecil, titik berat benda akan berhimpit dengan pusat massa. Pusat massa adalah tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul. Syarat kesetimbangan benda tegar. Suatu sistem dapat mengalami keadaan setimbang jika memenuhi syarat seperti berikut. Jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda haruslah 0. Contohnya resultan Fx sama dengan 0 dan resultan Fy sama dengan 0. Ambillah sumbu tegak lurus terhadap bidang dari gaya-gaya sebidang. Ambillah suatu acuan di mana jika torsi yang menyebabkan putaran searah bernilai positif dan torsi yang menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Resultan T sama dengan 0. Ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal. Sebuah balok bermassa 5 kg diletakkan di atas sebuah papan kayu bermassa 10 gram. Papan tersebut bertumbuh pada kaki A dan C. Jika jarak beban dari kaki A sejauh 1 m dan panjang papan kayu 5 m, hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Nah, di sini resultan TC sama dengan 0. NA dalam kurung AC sama dengan WB dalam kurung BC plus WP dalam kurung OC. Bawahnya NA dalam kurung 5 sama dengan 50 dikali dalam kurung 4 plus 100 dikali dalam kurung 2,5. Jadi NA dikali 5 sama dengan 5 NA. Total dari penjumlahan dan perkalian yang di atas jadi 450. NA menjadi 90 dari hasil pembagian 450 bagi 5. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih.